Oke, kita masuk ke financial leverage and the volatility of EPS. Jadi di sini gampangnya si kurva ini mau nunjukin gimana sih alternatif apa yang kita pilih. Kita milih debt atau equity kah antara kedua itu, dengan kondisi kita udah mengetahui titik dari EBIT EPS indifference point-nya berapa. Jadi nanti yang perlu kita cari adalah EBIT EPS indifference point. Setelah itu baru kita bandingkan dengan kondisi target EBIT kita berapa, baru kita bisa menentukan alternatif mana yang kita pilih atau financing apa yang perlu kita lakukan. Nah, EBIT EPS indifference point, yang nama indifferensi adalah berpotongan, ya kan? Jadi ketika EBIT EPS indifference point ini EBIT yang dihasilkan baik itu melalui equity financing maupun debt financing itu sama, teman-teman. Ya, EBIT dan EPS yang dihasilkan antara stock financing dengan debt financing itu sama. Nah, contohnya seperti ini. Di sini kita lihat, kita cari aja EPS yang sama. Ini EPS ya, teman-teman. Nah, EPS nih. Jadi cari aja common stock dan debt financing yang EPS-nya sama, yaitu di titik ini 4,25, 4,25. Di titik ini EPS-nya sama, baik mau pakai equity maupun debt itu sama-sama 4,25. Berapa sih EBIT-nya? Nah, EBIT-nya 21.000. Nah, di sini berarti di titik ini EBIT-nya adalah 20 lebih kan? 20 lebih berarti di sini 21.000 EBIT in thousands, ya kan? Jadi di sini 21.000 dengan EPS 4,25. Nah, 4,25 dengan EBIT 21.000. Oke. Nah, gimana sih cara, kan kita udah dapet nih EBIT EPS indifference point-nya. Sekarang gimana kita menentukan alternatif kita yang kita pakai itu yang mana? Nah, patokannya gini, teman-teman. Sekarang di sini aku garisin ya. Aku buat garis baru, garis yang warna pink ini merupakan common stock plan atau rencana gimana sih nanti kalau misalkan kita menggunakan common stock pendanaannya. Kalau yang garis warna biru ini itu merupakan financing yang bersumber dari bond atau debt, ya. Nah, sedangkan titik equilibriumnya kan di sini tadi tuh EBIT EPS indifference point-nya. Jadi kalau EBIT kita kan 21.000 nih, teman-teman. Jadi patokan kita sekarang EBIT-nya aja. Jadi misalkan EBIT kita kurang dari 21.000 atau misalkan 18.000, ya kan? 18.000 berarti kan posisinya di bawah ini ya, di bawah titik ini. Anggap aja daerah yang ini. Nah, area bawah. Kalau kita lihat di area bawah, itu kurva mana sih yang lebih tinggi, teman-teman? Ya benar, kurva yang warna pink. Kurva pink ini adalah common stock plan. Artinya, ketika EBIT kita di bawah EBIT EPS indifference point atau di bawah 21.000 EBIT kita, dengan contohnya di sini 18.000, itu common stock plan menghasilkan EPS yang lebih tinggi ketimbang bond plan, ya kan? Di sini kan EPS nih. Misalkan di sini nih, misalkan 18.000 itu di sini deh, di sini kan. Nah, untuk yang misalkan untuk yang common stock itu masukkan 3, sedangkan yang bond itu 2, berapa, ya kan? Berarti kan common stock menghasilkan EPS lebih tinggi, ya berarti kita ambil yang common stock kalau case nya EBIT di bawah indifference point-nya. Nah, kalau indifference point-nya itu EBIT-nya lebih tinggi ketimbang indifference point, misalkan EBIT-nya 40.000 nih, 40.000. Teman-teman lihat aja di sini 40.000. Untuk common stock financing itu EPS-nya 9, sedangkan debt 10,58. Benar kan? Karena posisi bond plan ini lebih tinggi ketimbang yang common stock plan. Ya artinya EPS dari bond plan itu lebih tinggi ketimbang common stock financing. Akibatnya baru kita, kalau kondisi demikian, kita memilih memakai debt. Oke. Jadi rangkumannya atau conclusionnya, ketika EBIT lebih kecil dari indifference point, kita pakai common stock financing. Ketika EBIT di atas indifference point, kita pakai debt financing. Oke. Nah, kita sekarang ke matematisnya.
how to find EBIT EPS indifference point. Jadi rumusnya seperti ini, EBIT dikurang interest 1 atau asumsi 1 dikaliin 1 kurang tax dikurang dividen 1 per jumlah lembar saham sama dengan EBIT dikurang interest 2 1 kurang T dikurang dividen per S2. Oke, nah kita lihat sekarang. Misalkan initial outlay IO ya 15 juta, tax 50%, interest debt-nya 12%. Ada dua alternatif pembiayaan nih. Menerbitkan 100% common stock dengan par 100 dengan price sama dengan par, atau kita 5 juta debt dan sisanya equity gitu loh. Berapa EBIT EPS indifference point? Kita nyari asumsi 1 sama asumsi 2. Nah, untuk yang alternatif 1, jumlah saham yang beredar itu 15 juta dibagi 100 kan, berarti kita membutuhkan menerbitkan 150.000 lembar. Sedangkan alternatif 2, initial outlay kita tuh untuk dalam bentuk equity hanya 10 juta. Kenapa? Karena 5 jutanya udah bersumber dari debt. Berarti hanya 10 juta doang dari saham. Berarti 10 juta dibagi 100 total 100.000 lembar. Nah, untuk yang di alternatif 1 karena semuanya equity berarti nggak ada interest. Sedangkan di alternatif 2 ada interestnya. 12% dikali 5 juta karena debt-nya 5 juta ya kan. Dapat interestnya 16.000. Udah, tinggal kita masukin ke rumus. Nah, karena di sini nggak ada dividen, nggak ada dikasih keterangan dividen preference share ya. Ini kan dividen PS, dividen preference share. Ya udah, berarti rumus kita hanya sebatas ini aja. Ini ya kan, EBIT dikurang I1 kurang tax, EBIT kurang I2 kali 1 kurang tax per S1 per S2. Udah, EBIT kan yang mau kita cari teman-teman. EBIT dikurang I1 nya tadi kan 0, berarti EBIT aja. Tadi di sini EBIT dikurang 0 kan, ya kan, EBIT dikurang 0, ya udah EBIT 1 dikurang 50% per jumlah saham 150.000. Sedangkan di sini kan tadi ada I2-nya ada ya sebesar nih 600.000. Berarti EBIT dikurang 600.000 dikali 1,50% per 100.000. Nah, nanti teman-teman dapat persamaannya itu ini. 5 EBIT sama dengan 7,5 EBIT dikurang 4,5 juta. Pindah ruas berarti 2,5 EBIT sama dengan 4,5 juta, EBIT sama dengan 1.800.000. Ya kan? Berarti indifference point-nya tadi yang di kurva tadi. Nih, aku gambar lagi kurvanya. Seperti ini ya kan. Nah, indifference point-nya misalkan di sini itu tuh di sini sebesar 1,8 juta. Oke. Nah, gimana kita memilihnya? Kita lihat apabila proyek tadi diestimasikan EBIT-nya 2 juta, kan berarti EBIT berarti lebih besar daripada indifference point-nya ya. Ya kan? Karena target dari proyek itu 2 juta sedangkan indifference point-nya 1,8. Berarti yang kita pilih yang ada unsur debt-nya. Ya kan, sesuai dengan teori kita tadi kan seperti ini. Ini kan di sini 1,8, sedangkan EBIT kita tuh targetnya di atas ini kan, misalkan di sini 2 juta. Nah, ada titik yang ini dengan EP yang ini kan common stock, di sini debt. Common stock itu EPS-nya misalkan hanya 2, sedangkan di sini lebih tinggi debt-nya, EPS-nya misalkan jadi 3 gitu loh. Karena EPS dari debt itu lebih tinggi ketimbang common stock ya, berarti kita pakai yang ada debt-nya. Berarti alternatif 2. Nah, itu. Udah selesai hitungannya. Yang terakhir ini packing order teori. Jadi akibat adanya informasi-informasi yang telah kita pelajarin tadi, jadi manajer perusahaan itu biasanya ngebuat apa ya? Nah, gampangnya nomor antrian dari financing mix ini. Jadi yang pertama, biar yang resikonya sangat kecil dan paling mudah didapatin, si perusahaan itu bisa ngambil dari internal aja, dananya dari internal perusahaan itu sendiri. Bisa dari laba ditahan atau return earning, ataupun ya dari mungkin modal pribadi si pemilik, bisa jadi. Penting internal. Kemudian marketable securities, artinya sekuritas yang bisa dijual dalam waktu singkat gitu loh. Bisa di pasar uang ini, sekuritas pasar uang. Kemudian yang ketiga debt, yang keempat hybrid security, baru yang terakhir equity. Nah, ini list nomor antrian financial source-nya gitu.
Oke, kayak segini dulu. Nanti kita sambung ke dividen polisi di video selanjutnya.